Ruang Gelap, cerita sebuah perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ini adalah podcast perdananya Ruang Gelap. Jadi kita punya podcast namanya Ruang Gelap. Jadi di Ruang Gelap ini kita akan ngobrol banyak tentang dunia fotografi, karena dunia fotografi ini luas banget nih teman-teman ya. Jadi kita akan bahas semuanya, dan kita juga seperti biasa akan menghadirkan bintang tamu yang luar biasa, yang pasti obrolannya seru banget, obrolannya santai banget, dan Rafa yakin ini akan jadi podcast yang penuh daging banget, konten-konten tentang fotografi. Nah, langsung aja Rafa, sama bintang tamu Rafa hari ini. Yang pertama adalah Bro Ferdian. Nah, apa kabar Bro Ferdi? Alhamdulillah, baik-baik saja. Mas Ferdi ini, Kang Ferdi apa Mas Ferdi? Lupa nih. Kalau Mas kan orang Jawa Timur segala macam. Kalau Kang kan berarti orang Jawa Barat. Jawa Barat. Karena kebetulan Kang Ferdi ini dulu sempat lama di Gorontalo ya. Gorontalo. Di Bandung ya. Oke. Jadi kita panggilnya Kang Ferdi aja. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah sehat. Kalau sakit di rumah sakit. Oh iya benar juga ya. Ya kalau sehat di sini. Oke, nah berikutnya adalah ini fotografer senior kita, orang di Palembang di Sumatera Selatan ini pasti kenal lah gitu sama beliau ini gitu. Langsung aja kita sapa, apa kabar Kak Musli? Ya. Oke, Kak Musli ini berarti panggilannya Kak Mus berarti ya? Iya. Kak Mus ya. Kenapa nggak? Bukan Kang Mus. Oh bukan. Kalau Kang Mus preman pensiun. Karena satu Kang Ferdi, satu Kang Mus ya gitu ya. Oke, tapi biasanya dipanggil Kak Mus aja. Iya. Kak Musnya. Oke. Kak Musnya fotografer senior. Udah berapa lama sih Kak Mus jadi fotografer? Udah 29 tahun lah. 29 tahun. Pas banget itu Rafa belum lahir. Nah, Nah mudah-mudahan ibu awal 40. Oke. Nanti apa? Sudah kepala 4. Udah kepala 4 ternyata. Nah, teman-teman, jadi dunia fotografi tadi Rafa bilang tuh luas banget gitu ya. Jadi ada beberapa hal-hal yang kadang-kadang perlu kita bahas gitu. Tapi kita ini dulu nih, kita tanya dulu nih sama Kang Ferdi nih, sebagai bisa dibilang sebagai foundernya gitu ya, salah satu founder dari Ruang Gelap ini. Sebenarnya tujuan dari dibuatnya Ruang Gelap ini apa sih Kang? Oke, kebetulan ini jadi kita flashback dulu ke belakang itu. Kebetulan kalau saya sudah dari memulai dunia wedding fotografi ini sudah 15 tahun, 2008 sampai sekarang 2024. Jadi kemudian mendirikan salah satu brand bersama salah satu fotografer senior juga. Brand tersebut namanya Luminor. Kemudian kita kan ada suatu yang namanya proses. Nah, jadi dalam berfotografi itu ada suatu proses-proses yang harus dilewati. Nah, kemudian saya ketika ini sudah menjadi dunia ini sudah bergeser, karena saya juga mengalami yang namanya. Dunia udah bergeser ya, nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Ternyata geser ya udah kita ya. Jadi saya mengalami fase di mana saya memegang kamera pertama yang saya pegang itu adalah harus memasukkan roll film. Wow. Saya alami, apalagi beliau ya. Nah, saya alami itu, kemudian tiba-tiba sekitar tahun 2001-2002 saya melihat ada dari roll film itu ada sesuatu yang disebut yang namanya semi digital. Nah, kemudian hari ini kita sudah terbiasa dengan AI ya, artificial intelligence. Nah, karena dari pergeseran perubahan itu, saya pribadi tergerak untuk melakukan yang namanya sharing session, di mana kita menghadirkan banyak narasumber yang kompeten di bidang fotografi ini, yang bisa sharing kepada teman-teman sekalian bahwa fotografi itu adalah sebuah proses sebenarnya. Jadi bukan sebuah pencapaian. Kalau kita bilang fotografi itu sebuah pencapaian seperti naik gunung, ketika kamu udah di puncak gunung, terus mau apa, gitu kan? Nah, seperti bintang tamu kita yang beliau ini adalah fotografer
lintas 3 generasi saya bilang. 3 generasi ya, bukan 3 dimensi bukan ya. Jadi beliau memulai dari roll film, kemudian masuk ke digital, kemudian hari ini sudah artificial intelligence. Nah, itu sesuatu yang menarik kita bahas, berproses seperti itu. Makanya kita namakan ini ruang gelap, karena fotografi itu identik sekali dengan yang namanya ruang gelap. Karena dulu ketika ingin memproses sebuah film fotografi ataupun videografi, kita memerlukan sebuah tempat dinamakan ruang gelap. Nah, makanya filosofi dari ruang gelap ini adalah tentang sebuah proses. Karena nanti kita juga akan menghadirkan teman-teman pelaku pelaku industri fotografi ini, bagaimana mereka berproses. Kita ingin mendengarkan proses-proses yang mereka lewati itu seperti apa, sehingga kita bisa mendapatkan hal-hal positif dari proses yang sudah mereka lalui. Seperti itu. Itu perlu digarisbawahi tuh, hal-hal yang positif gitu ya. Benar sekali. Jangan sampai nanti pas di kamar mandi pas dicek, wah positif, bukan itu ya gitu. Oke, ini menarik nih Kak Mus. Jadi kalau kita bicara tentang fotografi itu kan luas banget nih, pengertiannya gitu. Nah, kita nggak perlu yang secara etimologi dan lain sebagainya gitu. Menurut seorang Kak Mus deh, sebagai fotografer yang sudah pengalaman 29 tahun, fotografi itu apa? Fotografi itu mengabadikan hal-hal, istilahnya membekukan kejadian-kejadian yang ada. Karena kan waktu kan tidak bisa diulang. Salah satu caranya membekukan waktu ya dengan fotografi. Benar. Iya. Karena dulu kayak gini, kayak contohnya untuk jembatan Ampera. Sekarang jembatan Ampera itu kan sudah terganggu dengan jalur LRT. Nah, makanya ketika zaman dulu jembatan Ampera itu masih berfungsi, masih bisa diangkat. Kan ada yang fotonya. Dan itu memberikan informasi di zaman itu jembatan Ampera itu gitu. Nah, itulah salah satu fungsi fotografi itu ya, itu memberikan informasi kepada generasi ke depan bahwa ada kejadian-kejadian yang pernah ada di zamannya. Dan kita tidak tergelitik untuk mengetahui siapa sih yang motretnya. Itu kan gitu kan. Oke. Ya kalau tergelitik berarti geli ya. Lagi foto terus digelitikin, pernah nggak sih? Itu Kang Ferdi diisengin gitu teman ada digelitik. Ya kalau sama teman fotografer sih pernah sih. Oke, Kamus tadi ini menarik banget ya, ada satu statement dari seorang Kamus bahwa fotografi itu adalah satu-satunya cara untuk membekukan waktu. Ini keren banget ya. Ini udah masuk ke pikirannya Rafa nih. Nah, tadi sempat Kang Ferdi bilang bahwa Kak Mus ini 3 generasi. Gimana sih caranya Kak Mus itu berproses? Kemudian Kak Mus itu bertahan dari awalnya dulu yang main roll film ya? Atau sebelum roll film apa nih yang foto yang tus itu tuh apa tuh yang kayak meledak gitu loh? Kayak di film Jackie Chan itu, bro. Kalau itu itu apa tuh Kak Mus? Hanya teknologi, karena teknologi zaman dulu masih menggunakan kan belum ada lampu kilat yang model bohlam. Jadi dulu menggunakan istilah namanya itu dia pakai mesiu itu untuk membuat itu efek lampu kilat. Untuk efek lampu kilat. Dan setelah ditemukan bohlam, maka nggak dipakai lagi itu. Maka dipakai bohlam awalnya bohlam, tapi bohlam itu nggak bertahan lama. Jadi beberapa kali jepret mesti diganti, jadi akhirnya ketemu dengan yang model sekarang, yang lampu lain kayak lampu sekarang yang bertahan lama. Mungkin kalau dulu ya fotografer perang itu suka ngelihat yang kayak bulat gitu ya, kayak di kameranya ada kayak bulat. Nah itu ada bohlam gitu kan. Itu salah satu teknologi, cuma hanya teknologi. Proses aja. Oke, tapi seru juga tuh. Tadi kan sekarang kan musim vintage nih, yang lama terus diulang lagi gitu, di zaman sekarang. Fotografi itu sekarang seru juga tuh kalau misalnya fotografer sekarang yang lagi nontonin kita, itu pakai mesiu lagi kan. Tapi kayaknya enggak sih. Enggak, karena terlalu ribet. Mahal juga ya, mahal. Dan butuh proses. Itu mahal juga. Karena satu
menyiapkan perlengkapan fotografi di zaman dulu itu nggak semudah sekarang. Oke. Jangan butuh waktu butuh proses penyiapan itu aja butuh waktu berjam-jam. Dulu itu ya Dulunya. Fotonya cuma sekali dua kali lagi. Fotonya cuma sekali atau dua kali. Oke. Ya nggak lucu lagi pakai cara pakai Mesiu itu ya kan tiba-tiba kalau kemana bro? Kalau gitu kan? Kalau bentuk bentuk alatnya dikembalikan ke retro dengan teknologi yang sekarang ya masih bisa. Masih bisa teknologinya. Teknologinya bukan Mesiunya. Bukan Mesiunya. Iya. Bentuk alatnya dibalikan kembali ke retro, tapi teknologi sekarang. Iya. Tapi ide Mesiu itu dipakai tuh sekarang sama fotografer prawedding. Jadi dia pakai kayak asap-asap gitu kan. Gitu. Yang sempat viral ya. Kebakaran gitu kan. Untungnya nggak deket rumah gue ya gitu ya. Iya, tiba-tiba tuh dilemparin ke atap ya kan. Oke. Nah, ini menarik nih. Artinya kan kemarin sempat Covid kan. Iya. Bagaimana cara Kamus? Nah, ini nih poin yang Rafa tanya tadi. Bagaimana cara Kamus itu bertahan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman sampai dengan sekarang di era digitalisasi ini, Kamus? Kalau Sempet kagok nggak dulu kamu? Sempet agak singku nggak? Singku. Kalau dulu kebetulan belajar itu secara otodidak. Belajar foto itu Dulu otodidak, nggak kursus, nggak apa di mana? Dan dulu nggak punya kamera, selalu pinjam sama teman. Dulu temen yang punya kamera di Palembang yang bisa dipinjam itu Nopian Fazli. Bisa dipinjam? Iya, itu anak kameranya aja ya? yang sekarang tinggal di Pagar Alam. Oke. Dan teman saya Sapul. Kameranya aja itu dipinjam? Kameranya dipinjam. Nggak sama orangnya ya? Nggak sama orangnya. Dan ya namanya belajar sendiri, sangat banyak modal yang Kamera dikeluarkan. apa waktu kamu pegang pertama kali kamu? Kamera SLR kalau yang SLR. Iya. Masih ingat tipenya kan? Kalau pertama kali itu pakai Pentax K1000 dengan lensa 50 mm. Waduh. Oke. Pentax K1000 menggunakan film dan zaman itu ya mesti ada uang. Kalau mau motret itu mesti ada uang. Mau belajar motret itu mesti ada uang. Kalau nggak ada uang nggak bisa beli film. No. Nggak cukup bisa beli film. Oke. Setelah motret mesti diproses. Mesti proses lagi. Selesai proses, nggak dicetak, nggak ada uang untuk nyetak, nggak bisa ngeliat hasil. Oke. Masalah uang tadi. Kamera apa yang pertama kali kamu beli? Dan itu kapan tuh kamu? Kamera Dan masih ada pertama- nggak kameranya sekarang? Kamera pertama yang aku beli itu dikasih hadiah oleh almarhum ayah saya. Oke. Itu Yasika FX3 Super. Dan ketika itu saya pakai, lama saya pakai, ada berapa tahun ya? 2 tahun saya pakai. Dan saya ngerasa kamera itu belum bisa memberikan hasil yang saya inginkan. Jadi belum puas tuh kamu Belum saat puas itu ya? pada saat itu, tapi terus saya pakai. Ketika itu ada teman saya yang punya kamera Nikon FG20 itu kondisinya rusak. Itu tahun berapa sih kamu? Tahun 96 atau 97. Oh, oke. Jadi begitu saya lihat, kayaknya bagus nih kamera. Saya tawarin ke dia, boleh mau tuker nggak? Ini kamera saya kondisi bagus. Ini kamera kamu kondisi rusak. Mau dia? Dia mau ditukar. Dan ketika itu saya benerin. Dulu ada salah satu servis foto di Palembang ini, namanya Puspita Foto. Itu dia punya pengalaman luar biasa. Dia kursus servis kamera di Amerika, Koko itu. Dan dia bisa mereparasi kamera itu dengan baik. Setelah dia reparasi sampai kamera itu saya jual. Akhirnya dijual lagi? Iya, dijual dan nggak ada kendala lagi setelah itu. Waduh, ini hebat juga nih Kang Ferdi. Ini menarik Kang Mus ya. Maksudnya gini, dia nawarin, dia kan lobbyannya bagus nih, ya kan. Jadi selain fotografer juga beliau juga adalah sales and marketing ya. Public relation. Jadi tadi ada menarik tuh. Jadi ada merek-merek kamera yang mungkin hari ini sudah tidak ada lagi.
seperti tadi Yasika, kemudian Yasika nggak ada lagi. Pentax yang Apa? Pentax tadi Pentax. Pentax K1000 yang sudah tidak ada lagi. Jadi itulah pentingnya dalam fotografi itu. Sebenarnya yang dipentingkan itu adalah nilainya, itu adalah prosesnya itu. Oh iya, betul. Ini yang coba kita kembalikan ke jalurnya, bahwa jangan terlalu fanatik dengan satu merek kamera. Betul. Karena semua kamera itu semuanya sama bagusnya. Sama bagus, kemudian masing-masing kamera punya ada kelebihan. Tinggal bagaimana seorang fotografer itu, saya pengen kamera apa nih yang memang kamera saya ini, saya pengen seperti misal, kalau hari ini sudah sangat familiar sekali 4 merek ya. Nikon, kemudian Canon, kemudian Sony, kemudian Fujifilm. Nah, misal saya secara pribadi, kalau saya menginginkan foto-foto saya yang sedikit warm, kemudian ada action yang orange sedikit, saya pasti akan menggunakan kamera merek Nikon. Karena Nikon itu sangat cocok sekali untuk seperti itu, membuat warm segala macam. Nah, kembali lagi ke proses tadi. Jadi, apakah setiap fotografer memang harusnya punya banyak kamera, artinya kayak gitu? Bukan punya banyak kamera, tapi lebih memahami kamera. Beliau ini salah satunya ini kalau kita tanya nih, banyak kamera nih yang sudah dicoba gitu. Fotografer itu semestinya nyobain beberapa brand kamera. Dicobain semua? Dicobain semua. Nanti akan ngerasain tuh yang cocok dengan dirinya apa. Karena semakin tinggi kemampuannya, keahlian fotografer itu, dia bakal ngerasain kamera mana yang cocok untuk dia. Misalnya dia pengen gambar yang tajam, kontrasnya bagus, terus punya karakter, hitam putihnya bagus. Mau nggak mau dia mesti pakai Leica. Karena karakter kamera Leica itu sangat apa ya? Menuju ke hasil yang dipengenkan tadi. Gitu. Orang kalau pengguna Leica itu sangat spesifik. Orang-orang pengguna Leica itu ketika ditunjukkan gambar, dia langsung bisa nebak ini pakai Leica, pasti diambil. Udah tahu tuh hasil gambarnya. Tapi kelemahan kamera Leica itu ya harganya sangat mahal. Mahal ya, oke. Iya. Artinya memilih kamera ini sama aja kayak kita milih jodoh ya. Iya. Bisa Gitu jadi. ya. Ini cocok atau ini nggak cocok, putus. Akhirnya kita menikah dengan satu orang saja. Iya. Begitu ya. Iya. Oke, kamu tipsnya kamu untuk Rafa yakin ini yang nontonin kita itu adalah fotografer yang mungkin mereka baru mau menjadi fotografer, baru belajar seperti itu kamu. Apalagi sekarang itu era sekarang itu pakai handphone aja udah bisa buat video dan foto yang bagus ya Mus. Apa tips dari seorang Kak Musli untuk teman-teman yang sekarang lagi hobi banget moto-moto dan bikin video Kak Mus? Ya mencintai fotografi ya. Setelah itu suka itu memang suka, bukan ikut-ikutan. Memang suka dari hati. Kalau suka dari hati, alat itu menjadi bukan kendala. Alat itu menjadi yang nomor sekian. Yang penting suka. Apalagi kalau zaman dulu aku suka fotografi dengan keterbatasan aja bisa kan. Dengan keterbatasan tidak ada kamera, dengan keterbatasan mesti beli film. Apalagi dengan kemudahan sekarang ya. HP tanpa kamera pun punya HP udah bisa motret. Nah, belajarlah memang sesuai, bukan ikut-ikutan, bukan karena lifestyle. Kalau mau senang dengan fotografi ya memang senang dari hati. Kalau memang sudah menjiwai, dia akan terus bertahan. Karena memotret istilahnya kalau anak kan kebanyakan sekarang tuh orang-orang sekarang memotret itu karena uang. Ada uang dia motret, nggak ada uang nggak motret. Malas dia. Kalau aku berprinsip nggak ada uang aku motret, apalagi ada uangnya. Iya. Jadi ini Rafa ngerasa banget Kak. Ini getaran suaranya dari Kak Mus bahwa beliau memang betul-betul mencintai fotografi. Ya, keren banget. Nanti teman-teman nanti
di episode-episode berikutnya kita akan selalu ditemenin sama Kamus karena Kamus ini adalah sumber informasi yang luar biasa untuk fotografi gitu loh Kamus. Jadi mohon izin nih Kamus, nanti kita undang-undang terus nih Kamus di sini ya. Oke. Kang Ferdi juga makasih nih Kang. Kira-kira nih Kang, satu aja Kang statement yang mungkin ini akan jadi inspirasi buat teman-teman fotografer semuanya yang ada di Palembang dan Sumatera Selatan. Silakan Kang. Ya, teman-teman, fotografi itu kalau kita jadi fotografer, fotografi itu adalah sebuah perjalanan, sebuah proses. Jadi kita harus menikmati perjalanan-perjalanan dan proses-proses itu. Jadi kalau fotografi kita jadikan sebuah tujuan, ketika kita sudah, ibaratnya ketika kita sedang mendaki gunung, ketika kita sudah sampai ke puncak gunung, maka kita sudah sampai ke tujuan itu, kita tidak punya tujuan lain, kita sudah stuck di situ. Nah, fotografi ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan, sebuah proses. Nanti kita akan berproses dari seperti yang beliau alami ataupun saya pribadi alami, bahwa kita berproses mulai dari mengenal kamera dulu, belajar on off kamera, kemudian akhirnya berproses hingga kita akhirnya menjadi terus berkembang. Jadi kalau kita hanya stuck saja di satu titik, udah kita bagai seperti buah yang busuk gitu. Kita udah mateng, busuk, selesai, jatuh. Nah, kita makanya salah satu saya pribadi, inspirator saya salah satu di Palembang itu ya beliau. Kamus ya? Iya, karena sama nih Kamus, pas pertama kali ketemu langsung Rafa jadi inspirator kehidupan Rafa deh jadi. Karena sampai hari ini saya banyak senior-senior yang akhirnya gantung kamera, atau senior-senior yang belok ke profesi lain gitu ya. Nah, tapi beliau sampai hari ini tetap konsisten di dunia fotografi. Nah, itu salah satu nilai lebih yang bisa kita ambil, bahwa tetap berproses itu. Oke, ada satu kabar gembira yang akan dihadirkan atau dipersembahkan oleh Ruang Gelap ini adalah nanti kita akan buka open sharing session live bareng Kang Ferdi dan juga Kamus dan juga teman-teman fotografer sektor lainnya yang ada di. Nanti kita akan hadirkan banyak teman-teman fotografer. Kita tidak melihat senior atau juniornya, tapi kita lihat bagaimana misal dia baru 1 tahun menjadi seorang fotografer atau videografer, tapi dia sudah melewati proses yang kasih inspirasi, memberi sebuah nilai penting, sebuah inspirasi yang mungkin kita yang sudah 10 tahun, 15 tahun kita, wow, dia dalam 1 tahun kok bisa gitu. Pencapaiannya seperti itu. Nah, itu kita akan bagaimana kita belajar di sana, karena kita harus punya prinsip bahwa sebagai fotografer, gudang ilmu itu, sumber ilmu itu bisa dari teman-teman kita yang baru memulai ataupun teman-teman yang sudah senior, karena kita ini tidak bisa mengukur sebuah pencapaian fotografi setiap individu itu hanya dengan misal hari ini dengan saya agak kritiknya dengan sosial media gitu. Karena ada yang mereka yang melewati yang kita tidak tahu, yang mungkin itu bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Gitu. Kalau gitu, thank you banget Kang Ferdi. Siap. Thank you banget Kamus. Nanti kita akan lanjut lagi karena banyak banget ilmu-ilmu fotografi yang akan kita share ke semuanya. Dan ini benar-benar bermanfaat banget podcastnya Ruang Gelap ini. Kalau gitu, terima kasih, demikian Ruang Gelap. Saya Rafa Nawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.